Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi dengan saya Ali Wirasmara di channel Sekolah Promo. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang SD dan MI. Jadi bagi Anda nih yang lagi bingung untuk menyekolahkan putra-putri Anda, kira-kira pilih SD atau MI ya? Lebih bagus mana sih antara SD dan MI? Kelebihannya apa aja? Nah, maka itu tonton video ini. Dan jangan lupa pemirsa, bagi yang belum subscribe, dukung ya channel ini dengan cara klik subscribe dan klik tombol loncengnya. Pilih yang semua, itu gratis, nggak bayar, nggak ada biaya. Oke, daripada penasaran, langsung aja yuk kita lihat kira-kira lebih bagus mana sih, SD atau MI ya? Ikutin saya terus ya. Kalau dilihat dari arti kata, antara SD dan MI sebenarnya sama ya. SD atau sekolah dasar itu diambil dari bahasa Indonesia yang artinya sekolah tingkat dasar. Nah, kalau MI atau madrasah ibtidaiyah itu diambil dari bahasa Arab. Madrasah artinya sekolah, ibtidaiyah tingkat dasar. Jadi kalau untuk arti sebenarnya sama, sekolah dasar atau sekolah tingkat dasar. Nah, yang di sini yang akan kita bahas, apa aja sih perbedaannya, apa aja persamaannya, apa aja sih keunggulannya. Nah, langsung kita bahas ya. Yang pertama ini dari struktur kelembagaannya. Struktur kelembagaan SD dan MI ini berbeda. Kalau SD ini berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau biasa disingkat Kemendikbud, dengan logonya yaitu Tuturi Handayani. Nah, kalau MI itu berada di bawah naungan Kementerian Agama atau biasa disingkat Kemenak ya, dengan logonya yaitu Ikhlas Beramal. Oke, lanjut ya. Yang kedua yaitu lama pendidikannya. Untuk SD dan MI ini sebenarnya sama aja. Untuk SD itu lama pendidikannya 6 tahun, dimulai dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Begitu juga di MI, lama pendidikannya sama dengan SD, yaitu 6 tahun, dimulai dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, yang ketiga yaitu dari status sekolahnya nih. Status sekolah SD dan MI ini juga nggak ada bedanya gitu. Untuk SD itu ada SD swasta dan juga ada SD negeri yang biasa disebut SDN ya. Kalau di MI itu juga sama, ada MI swasta dan juga ada MI negeri atau biasa disebut MIN. Jadi kalau untuk status ke sekolah ini juga nggak ada perbedaan. Nah, yang keempat ini dari kurikulumnya ya. Kurikulum SD dan kurikulum MI ini sebenarnya sama aja, karena SD menggunakan kurikulum 2013 atau Kurtilas ya. Nah, kalau MI itu juga menggunakan kurikulum 2013, tapi juga ditambah dengan kurikulum agama gitu. Jadi kalau misalkan dilihat dari kurikulum antara SD dan MI itu agak sedikit perbedaan, karena memang di MI ada kurikulum tambahannya yaitu kurikulum agama. Nah, yang kelima ini dari mata pelajarannya. Mata pelajaran yang diajarkan di SD dan di MI ini sebenarnya ada yang sama, ada juga yang berbeda. Nah, kita lihat ya, apa sih yang diajarkan di SD, apa yang diajarkan di MI. Kita langsung rincikan ya. Nah, yang pertama yang kita lihat yaitu mata pelajaran SD dulu. Yang diajarkan di SD ini apa aja? Yang pertama yaitu ada pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Udah gitu juga ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada seni budaya dan prakarya, ada pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK. Udah gitu ada IPA, ada IPS, bahasa Inggris, dan pendidikan agama. Nah, itu ya yang diajarkan di SD. Nah, untuk di MI, apa yang diajarkan di SD itu juga sebenarnya diajarkan di MI gitu. Nah, kita lihat ya apa aja mata pelajaran yang diajarkan di MI. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan atau PKN-nya ini juga sama gitu. Udah gitu bahasa Indonesianya sama, matematikanya juga sama, seni budaya dan prakarya ini juga sama. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK itu juga sama gitu. IPA, IPS, bahasa Inggris juga sama, dan juga ada pendidikan agama. Jadi artinya ilmu umum yang diajarkan di SD itu juga diajarkan di MI. Jadi nggak ada yang berbeda. Yang berbeda apanya? Yang berbeda yaitu di pendidikan agama Islam atau PAI. Untuk di SD, pendidikan agama Islamnya ini secara umum. Dan dalam satu minggu itu mendapatkan 4 jam pelajaran. Untuk di MI,
pendidikan agama Islamnya ini diperinci apa aja. Yang pertama ada akidah akhlak, ada Al-Quran hadis, ada fikih, ada sejarah kebudayaan Islam, ada bahasa Arab, dan juga ada hafalan Quran atau tahfiz. Masing-masing porsinya dalam 1 minggu itu mendapatkan 2 jam. Jadi kalau di total semua pelajaran agama Islam di MI itu mendapatkan 12 jam mata pelajaran untuk agama Islam. Jadi porsi pendidikan agama Islamnya di sini lebih banyak. Oke, lanjut. Yang keenam ini dari jam belajarnya ya. Antara SD dan MI memang ada sedikit perbedaan. Nah, untuk SD ini pada umumnya ya, masuk jam 6.30, pulangnya jam 12.20. Nah, untuk MI ini masuknya sama ya, jam 6.30 dan pulangnya ini jam 14.30. Jadi memang agak lebih lama karena memang mata pelajaran diambil ini juga lebih banyak. Nah, selanjutnya yang ketujuh yaitu dari ekstrakurikuler. Sebenarnya antara ekstrakurikuler SD dengan ekstrakurikuler MI ini sama aja. Memang tergantung sekolah itu gitu. Jadi kayak misalkan ada pramuka, ada paskibra, ada PMR yang dilaksanakan di SD itu juga sama, dilaksanakan juga di MI. Nah, memang nanti penambahan-penambahan itu tergantung sekolahnya. Misalkan kayak ada basket kah, ada volley atau ada futsal, ada karate dan lain-lain ya. Itu jadi tergantung sekolahnya. Pada intinya antara SD dan MI untuk ekskulnya itu sama aja, tapi tergantung sekolah tersebut yang mengadakan. Oke, lanjut. Yang ke-8 adalah pakaian yang digunakan. Antara SD dan MI, pakaian yang digunakan ini berbeda ya. Kalau SD itu ciri khasnya putih merah, dan karena memang di SD ini sekolah umum, jadi untuk siswinya ada yang berjilbab dan ada juga yang enggak. Nah, beda hal kalau misalkan kita lihat ke MI ya. MI itu ciri khasnya adalah putih hijau. Nah, untuk siswinya itu wajib jilbab. Jadi di sini akan lebih terlihat Islami ya. Oke, selanjutnya yang ke-9 ini dari masalah biaya. Antara SD dan MI ini khusus swasta ya. Biaya ini sebenarnya tergantung dari fasilitas dan prasarana yang ada di sekolah. Semakin bagus fasilitasnya atau semakin lengkap sarana dan prasarananya, biasa ini akan semakin mahal gitu. Beda dengan SD negeri dan MI negeri. Kalau SD negeri di Jakarta khususnya ya, karena memang saya tinggal di Jakarta, itu gratis, jadi nggak ada biaya SPP. Dan juga termasuk MI negeri gratis, nggak ada SPP juga gitu. Jadi sama aja, karena memang diakui pemerintah ya. Nah, untuk KJP ya, karena di Jakarta biasanya ada KJP, Kartu Jakarta Pintar ya, bagi masyarakat yang nggak mampu ya. Di SD ada KJP, di MI juga ada KJP, jadi sama aja sebenarnya. Oke, yang terakhir yaitu dari lulusannya ya. Lulusan SD ini nanti bisa ke SMP dan juga bisa ke MTS. Begitu juga dengan MI. Lulus MI itu juga bisa ke SMP dan juga bisa ke MTS. Jadi sebenarnya sama aja kalau untuk lulusan, mau kemana aja bisa. Nah pemirsa, itu aja pembahasan dari kita tentang SD dan MI. Jadi gimana nih? Udah paham kan? Apa aja persamaannya, apa aja perbedaannya, apa aja keunggulannya. Nah, jadi mulai sekarang jangan pernah ragu lagi untuk mendaftarkan putra-putri Anda ke MI. Karena memang apa yang diajarkan di SD itu juga diajarkan di MI. Jadi pendidikan MI ini antara agama dan ilmu umum ini seimbang. Karena memang pendidikan agama itu juga sangat dibutuhkan ke depan. Oke, hidup adalah pilihan, Andalah yang memutuskan. Apabila video ini bermanfaat, silahkan diklik like ya. Dan jangan lupa dibagikan juga ke saudara atau ke teman. Siapa tahu memang lagi bingung untuk mencari SD atau MI. Bisa lewat Facebook, Twitter, Instagram, atau WA. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi dengan video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lihat sekolah-sekolah lain di sekitar Anda? Dukung channel ini dengan cara klik like dan klik subscribe. Semua itu gratis pemirsa. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya. Apabila video ini bermanfaat, silahkan share video ini kepada saudara, teman, dan tetangga. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan isi di kolom komentar.